Di balik hamparan hijau sawah yang tampak tenang, ada satu makhluk kecil yang diam-diam menjadi penentu antara panen melimpah atau kerugian besar. Seekor serangga yang dikenal petani sebagai lembing. Dalam dunia ilmiah, ia disebut Scotonovara coarctata, anggota dari keluarga besar Pentatomidi, kelompok kepik yang terkenal dengan bau khasnya. Sekilas, ia tampak sederhana, kecil, dan tidak mencolok. Namun, keberadaannya menyimpan kisah kompleks tentang adaptasi, strategi bertahan hidup, hingga dampaknya terhadap ketahanan pangan manusia. Lembing bukan sekedar hama, ia adalah bagian dari sistem alam yang bekerja dengan caranya sendiri, mengikuti ritme musim, cahaya, dan ketersediaan sumber daya. Lembing atau Scotonovara coarctata memiliki berbagai sebutan di dunia. Dalam bahasa Inggris, ia sering dikenal sebagai red blackbug, merujuk pada warnanya yang gelap dan kebiasaannya menyerang tanaman padi. Di beberapa negara Asia, ia juga disebut sebagai black rice bug atau paddy bug, tergantung pada konteks lokal dan kebiasaan pertaniannya. Nama ilmiahnya sendiri mencerminkan identitas biologisnya dalam klasifikasi serangga, menempatkannya sebagai bagian dari ordo Hemiptera, yaitu kelompok serangga penghisap yang memiliki alat mulut seperti jarum. Dari segi bentuk, lembing memiliki tubuh oval yang agak pipih, dengan ukuran rata-rata sekitar 7 hingga 10 mm. Warna tubuhnya dominan hitam kecoklatan hingga hitam pekat, seringkali dengan sedikit kilap pada permukaannya. Tubuhnya dilapisi eksoskeleton keras yang memberikan perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan. Sayapnya berkembang dengan baik, memungkinkan mereka terbang, meskipun tidak terlalu jauh. Antena mereka berfungsi sebagai alat sensor yang peka terhadap lingkungan, terutama untuk mendeteksi bau, getaran, dan juga sumber makanan. Habitat utama lembing adalah area persawahan, terutama di wilayah tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka sangat menyukai lingkungan lembab dengan ketersediaan tanaman padi sebagai sumber makanan utama. Selain di sawah, lembing juga dapat ditemukan di rerumputan liar, gulma, dan tanaman lain yang masih satu ekosistem dengan padi. Mereka cenderung bersembunyi di bagian bawah tanaman atau di permukaan tanah pada siang hari, lalu menjadi lebih aktif saat kondisi lingkungan mendukung. Salah satu aspek paling menarik dari lembing adalah cara makannya. Sebagai serangga penghisap, mereka menggunakan alat mulut berbentuk stylet, semacam jarum halus untuk menusuk jaringan tanaman padi. Setelah menembus, mereka menghisap cairan nutrisi dari batang atau bulir padi. Proses ini tidak hanya mengambil nutrisi penting dari tanaman, tetapi juga merusak jaringan internalnya. Akibatnya, tanaman padi bisa mengalami gejala seperti menguning, layu, hingga gagal menghasilkan bulir yang sempurna. Dalam skala besar, serangan lembing dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Menariknya, lembing tidak selalu hadir sepanjang waktu dalam jumlah besar. Mereka dikenal sebagai hama musiman, yang populasinya meningkat tajam pada kondisi tertentu, terutama saat musim kemarau atau peralihan musim. Hal ini berkaitan dengan siklus hidup mereka dan ketersediaan habitat yang sesuai. Ketika kondisi lingkungan mendukung, seperti suhu hangat, kelembapan cukup, dan banyak tanaman padi, populasi mereka dapat meledak dalam waktu yang sangat singkat. Siklus hidup lembing terdiri dari beberapa tahap, yaitu dari mulai telur, nimfa, dan juga dewasa. Betina biasanya meletakkan telur di permukaan daun atau di dekat pangkal tanaman.
Setelah menetas, nimfa yang muncul akan mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi dewasa. Nimfa ini mirip dengan versi kecil dari dewasa, namun belum memiliki sayap yang sempurna. Seluruh proses ini dapat berlangsung dalam beberapa minggu, tergantung kondisi lingkungan. Kecepatan reproduksi inilah yang membuat mereka berpotensi menjadi hama serius. Nah, yang sering membuat orang bertanya-tanya adalah kenapa lembing bisa tiba-tiba muncul dalam jumlah besar, seolah datang dari tidak ada? Jawabannya bukan karena mereka muncul secara misterius, tetapi karena strategi bertahan hidup yang sangat efektif. Saat kondisi tidak menguntungkan, misalnya setelah panen, kekeringan, atau kekurangan makanan, lembing dewasa akan bersembunyi di tempat-tempat terlindung seperti sisa jerami, gulma, retakan tanah, bahkan di pinggir hutan atau lahan yang tidak digarap. Mereka masuk ke fase semacam istirahat atau dormansi ringan, di mana aktivitasnya menurun dan mereka bertahan hidup dengan energi minimal. Ketika musim tanam kembali dimulai dan kondisi lingkungan menjadi ideal, kelembapan meningkat, suhu hangat, dan tanaman padi mulai tumbuh, lembing yang tersembunyi ini akan keluar secara bersamaan. Ditambah lagi dengan kemampuan reproduksi yang sangat cepat, populasi mereka bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Inilah yang membuat mereka tampak seperti tiba-tiba muncul. Padahal sebenarnya mereka sudah ada di sekitar lingkungan tersebut sejak lama, hanya saja tidak terlihat. Selain itu, lembing juga bisa berpindah dari area lain. Mereka mampu terbang, sehingga jika di satu wilayah populasi sudah tinggi atau sumber makanan menipis, mereka bisa bermigrasi ke sawah lain yang lebih subur. Kombinasi antara persembunyian, reproduksi cepat, dan mobilitas inilah yang menjadi kunci mengapa mereka bersifat musiman, namun bisa muncul secara masif. Lembing juga memiliki sistem pertahanan diri yang cukup efektif, seperti anggota keluarga Pentatomedi lainnya. Mereka mampu mengeluarkan bau menyengat dari kelenjar khusus di tubuhnya. Bau ini berfungsi untuk mengusir predator seperti burung, kadal, dan serangga lain. Selain itu, warna tubuh mereka yang gelap juga membantu mereka berkamuflase di lingkungan tanah atau batang tanaman yang kering, membuat mereka lebih sulit untuk terlihat. Fenomena lain yang sering diamati adalah kebiasaan lembing berkumpul di sekitar cahaya terang pada malam hari. Hal ini berkaitan dengan perilaku fototaksis positif, yaitu kecenderungan organisme untuk bergerak menuju sumber cahaya. Lampu-lampu di area pertanian atau pemukiman dapat menarik perhatian mereka, menyebabkan mereka berkumpul dalam jumlah besar. Perilaku ini sering dimanfaatkan petani untuk memantau atau bahkan mengendalikan populasi mereka. Meskipun sering dianggap sebagai hama, penting untuk memahami bahwa lembing bukanlah makhluk yang jahat. Mereka tidak berbahaya bagi manusia secara langsung, tidak menggigit, tidak beracun, dan tidak menyebarkan penyakit. Peran mereka dalam ekosistem tetaplah ada, meskipun dalam konteks pertanian modern, keberadaan mereka sering merugikan. Dalam rantai makanan, mereka juga menjadi sumber makanan bagi predator lain, sehingga tetap menjadi bagian dari keseimbangan alam. Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan lembing mengingatkan kita bahwa setiap organisme memiliki perannya masing-masing. Lonjakan populasi mereka seringkali berkaitan dengan perubahan lingkungan, seperti penggunaan pestisida berlebihan yang justru membunuh predator alami mereka, atau perubahan pola tanam yang menciptakan kondisi ideal bagi mereka berkembang. Sebagai penutup, lembing bukan sekedar serangga kecil di sawah.
Ia adalah simbol dari kompleksitas hubungan antara manusia dan juga alam. Dari cara ia hidup, berkembang biak, hingga bertahan dari ancaman, semuanya menunjukkan betapa luar biasanya strategi kehidupan di dunia serangga. Memahami lembing berarti memahami sebagian kecil dari ekosistem yang lebih besar, tempat di mana setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran yang tidak tergantikan. Dan mungkin, di balik segala kerugian yang ditimbulkannya, lembing mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keseimbangan alam bukan tentang menghilangkan satu spesies, tetapi tentang memahami dan mengelola harmoni di antara semuanya.